Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zaura. Saya berasal dari kelompok pertama. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang poin pertama, yaitu struktur geologi. Pengertian struktur geologi. Struktur geologi merupakan gambaran dari suatu bentuk arsitektur berbatuan yang menyusun kerak bumi. Proses ini merupakan akibat dari deformasi dan sedimentasi. Struktur geologi dibagi menjadi dua, yaitu struktur geologi primer dan struktur geologi sekunder. Struktur geologi primer adalah bagian dari struktur geologi yang terbentuk pada saat terjadinya pembentukan batuan. Struktur sekunder adalah struktur geologi yang membahas dan juga mempelajari bentuk-bentuk deformasi kerak bumi, sebagian gejala-gejala dan penyebab pembentukan batuan. Geologi struktur dapat diaplikasikan yang pertama dalam vulkanolog, yang kedua termulasinya migas bumi di bawah permukaan, yang ketiga dalam penambangan tertutup, yang keempat perencanaan lahan untuk daerah permukiman, peninjauan struktur geologi terlebih dahulu, yang kelima kedapatan logam mulia, salah satunya dijumpai dalam struktur kekar. Jenis struktur geologi yang pertama, kekar, adalah struktur rekahan terbentuk pada batuan akibat suatu gaya yang bekerja pada batuan tersebut dan belum mengalami pergeseran. Kekar umumnya dijumpai pada batuan yang pertama shear joint, yang kedua tension joint, dan yang ketiga extension joint. Yang kedua ada lipatan. Lipatan adalah deformasi lapisan batuan yang terjadi akibat dari gaya tegasan sehingga bergerak dari kedudukan semula membentuk lingkungan. Lipatan dapat dikelompokkan menjadi beberapa. Yang pertama, lipatan paralel, yang kedua lipatan simular, yang ketiga lipatan harmonik, yang keempat lipatan petikmetik, yang kelima lipatan chevron, yang keenam lipatan isocline, dan yang terakhir ada lipatan clean. Sekian, terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mayrizal. Baiklah, saya Mayrizal Z akan melanjutkan penjelasan dari kelompok 1. 3. Hubungan antara lipatan dan patahan. Batuan yang berbeda akan memiliki sifat yang berbeda terhadap gaya tegasan yang bekerja pada batuan-batuan tersebut. Dengan demikian, kita juga dapat memperkirakan bahwa beberapa batuan ketika terkena gaya tegasan yang sama akan terjadi retakan atau terpatahkan, sedangkan yang lainnya akan terlipat. Geometri dari perlipatan lapisan batuan yang terkena tegasan di mana pada awal perlapisan batuan akan terlipat membentuk lipatan syncline anticline, di mana secara geometri bentuk lengkungan bagian luar atau outer arch akan mengalami peregangan, sedangkan lengkungan bagian dalam akan mengalami pembelahan atau clivage. Apabila tegasan ini berlanjut dan melampaui batas elastisitas batuan, perlipatan akan mulai terpatahkan atau tersesarkan melalui bidang yang terbentuk pada sumbu lipatannya. Pada bidang patahan, gaya tegasan akan berubah arah seperti yang diperlihatkan pada ketika batuan-batuan yang berbeda tersebut berada di area yang sama, seperti batuan bersifat lentur menutupi batuan yang bersifat retas. Maka batuan yang bersifat retas kemungkinan akan terpatahkan, dan batuan yang bersifat lentur mungkin hanya melengkung atau terlipat di atas bidang patahan.
Batuan yang bersifat lentur mengalami retakan di bawah kondisi tekanan yang tinggi, maka batuan tersebut kemungkinan terlipat sampai pada titik tertentu, kemudian akan mengalami pensesaran membentuk suatu patahan. Yang keempat, patahan atau sesar atau fault. Patahan atau sesar adalah struktur rekahan yang telah mengalami pergeseran, umumnya disertai oleh struktur yang lain seperti lipatan. Rakahan disebut adapun di lapangan indikasi sesar patahan dikenal melalui Grewin sesar atau bidang sesar, B. bereaksi Gauguin-Milonit, C. deretan mata air, D. sumber air panas, E. penyimpangan pergeseran kedudukan lapisan, F. gejala-gejala struktur minor seperti cermin, sesar, gores garis, lipatan. Sesar dapat dibagi ke dalam beberapa jenis tipe, tergantung pada arah relatif pergeserannya. Selama patahan atau sesar dianggap sebagai suatu bidang datar, maka konsep jurus dan kemiringan juga dapat dipakai. Dengan demikian, jurus dan kemiringan dari suatu bidang sesar dapat diukur dan ditentukan. 1. Deep slip fault, 2. normal fault, 3. horst and graben, 4. Hep graben, 5. reversi fault, 7. strike slip fault, 8. transport fault. Saya Feby Mulariski akan melanjutkan penjelasan dari Merizal, yaitu tentang materi topografi Pulau Jawa. Topografi secara ilmiah artinya adalah studi tentang bentuk permukaan bumi dan objek lain seperti planet, satelit, atau bulan dan sebagainya, dan juga asteroid. Karakteristik Pulau Jawa menurut topografi adalah mempunyai jumlah penduduk terpadat di Indonesia, mempunyai juga Gunung Merapi aktif paling banyak di Indonesia, merupakan zona kawasan yang rawan bencana alam. Pulau Jawa dipisahkan oleh selat dengan beberapa pulau utama, yakni Pulau Sumatera di barat laut, Pulau Kalimantan di utara, Pulau Madura di timur laut, dan Pulau Bali di sebelah timur. Sementara itu, di sebelah pulau selatan juga terbentang Samudra Hindia, dan masih banyak kisah sejarah Indonesia yang berlangsung di pulau ini. Dahulu, Pulau Jawa adalah salah satu pusat kerajaan Hindu-Buddha, Kesultanan Islam, pemerintahan kolonial Hindia Belanda, serta pusat pergerakan kemerdekaan Indonesia. Pulau ini berdampak besar kepada kehidupan politik, sosial, ekonomi di Indonesia. Sebagian besar penduduk bertutur dalam 3 bahasa utama, yaitu salah satunya adalah bahasa Jawa yang merupakan bahasa ibu dari 100 juta penduduk di Indonesia. Sebagian besar penuntun berdiam di Pulau Jawa. Sebagian besar juga penduduk adalah orang-orang dwi bahasa yang berbahasa Indonesia, baik sebagai bahasa pertama maupun bahasa kedua. Jawa merupakan bagian dari sistem pegunungan Sunda yang memanjang dari timur, busur banda sepanjang Kepulauan Sunda, kecil pulau, Jawa Pulau, Sumatera Pulau, Andaman Pulau, Nicobar, Arakan, Yoma atau di Myanmar, yang di sini dengan sistem Himalaya dengan sudut yang tajam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Helda, saya akan melanjutkan dari Feby Mulariski, yaitu perbedaan fotografi di Pulau Jawa yang disebabkan oleh perbedaan batuan yang tidak begitu tampak. Walau demikian, fotografi di Pulau Jawa belum seluruhnya menjadi penilaian yang rendah karena erosi dan durasi yang dibimbing oleh gerak-gerak erogenesis dan epirogenesis pada daerah yang tidak stabil ini. Bagian hasil pemerosotan bagian tenggara benua Asia, pelipatan telah berlangsung lama.
dari 10.000 sampai 1 juta tahun yang lalu. Dan gunung-gunung Merapi yang besar telah mengeluarkan material yang lebih banyak pada permukaan bumi dibandingkan yang dapat diangkut oleh erosi. Sebelum pelipatan yang terbentuk Gentiklen bahu Jawa tersebut berlangsung, wilayah lahan ini semula berupa hampir rata. Segera setelah terbentuknya Gentiklen Jawa, maka sepanjang sumbunya arah barat sampai timur mengalami sesaran, yaitu bahwa setengah bagian terunduk. Di samping itu, Gentiklen Jawa juga disasarkan secara transversal arah utara sampai selatan pada bagian tengahnya. Secara fisiologis, Pulau Jawa dapat dibedakan menjadi 3 zona. Yang pertama yaitu zona selatan. Zona ini lebih kurang berupa yang miring ke arah selatan menuju Samudra Hindia. Umumnya yang di bagian utara, fotograf utara terpotong oleh gawir. Kadang-kadang zona ini begitu terkikis sehingga terbentuknya plateaumnya hilang. Di Pulau Jawa bagian tengah, plateau tersebut sebagian diganti oleh daratan aluvial. Dan untuk zona kedua yaitu zona tengah di Pulau Jawa bagian timur dan bagian Pulau Jawa bagian barat. Zona ini merupakan depresi yang ditumbuhi oleh gunung-gunung berapi, tetapi Pulau Jawa bagian tengah zona ini ditepati oleh rangkaian pergunungan Rahayu Selatan yang di sebelah utaranya berbatasan dengan depresi kecil Lembah Rahayu di daerah Banten. Dan untuk zona utaranya, zona ini terdiri dari rantai pelipatan terbentuk bukit-bukit dan pergunungan rendah yang dikelilingi oleh beberapa gunung berapi. Zona ini sering berbatasan dengan daratan aluvial. Di samping pembagian Pulau Jawa atas zona-zona tersebut ini, di atas deskripsi tersebut, selanjutnya Pulau Jawa dibagi atas 3 bagian, yaitu bagian timur yang membentang dari Semarang ke arah timur tersebut Jawa Timur, bagian tengah yang membentang antara Cirebon dan Semarang disebut Jawa Tengah, dan bagian yang terbentang dari Cirebon ke arah barat disebut Jawa Barat. Baiklah, sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.